الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada pagi ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberangkatkan seorang hambanya untuk Isra, perjalanan secara vertikal, dan Mi'raj, perjalanan secara horizontal, gunanya untuk linuriyahu min ayatina, yang selanjutnya dibekali dengan perintah ibadah solat. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai kekompakan, persatuan. Seperti subuh ini kami haru dibuat oleh suasana dalam rintikan hujan, dalam dinginnya suasana, tapi semangat para jamaah tidak pernah pudar untuk melangkahkan kaki berkumpul di tempat yang mulia ini guna bermuraqabah dan berjamaah solat subuh bersama yang tadinya sudah diimami oleh imam yang muda, yaitu Ustaz Ali Abdul Rahman. Semoga kebersamaan ini akan terus terjaga sampai waktu yang tidak pernah kita tahu, dan insya-Allah dengan berkat kebersamaan ini pula lah kita akan bersama Nabi kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi kontribusi terbaik mereka untuk Islam, agama yang kita cintai. Berkat perjuangan sahabat dan keluarga Nabi lah sehingga Islam kuat dalam perjalanan Nabi mensuarakan kalimah la ilaha illallah. Yang kita hormati seluruh jamaah yang tidak mungkin kita sebutkan namanya satu persatu, insya-Allah semuanya kita yang berada di bawah atap Masjid Syuhada Kampung Jawa ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, hari ini kami berkumpul di bawah atap masjidmu, di bawah rumahmu ya Rabb, walaupun dalam kondisi hujan menyelimuti tubuh kami, bahkan hujan sudah hampir 2 hari tiba di tempat kami tidak pernah pudar untuk melaksanakan ibadah kepadamu. Tempat ini menjadi saksi, waktu ini menjadi saksi, seluruh masyarakat yang berkumpul di bawah masjid ini menjadi saksi untuk kami mendapat ridhamu, yang kelak kami akan mendapatkan surgamu. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang Syi'lun, ayah, adun, ummi, ibu yang kami muliakan, kita tidak akan pernah dilupakan ataupun kita tidak akan pernah melupakan sebuah peristiwa yang menjadi momentum terbesar dalam kehidupan umat Islam. Selama Al-Quran itu masih dibacakan, selama surah Al-Isra itu masih didengungkan, selama Al-Quran itu masih disuarakan dimanapun berada oleh qari-qari, oleh para murattal, oleh orang-orang yang hamilul Quran, yang hafidhul Quran, maka selama itu pula lah akan mengingatkan kita tentang sebuah peristiwa yang Allah abadikan dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat pertama, di mana Allah berpesan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Sebuah ayat yang sangat singkat, namun oleh Imam As-Suyuti membutuhkan lembaran kitabnya hampir 5 lembar. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam menjelaskan tentang satu ayat tersebut kurang lebih hampir 10 lembar kitab yang ditulis oleh beliau termaktub tentang penjelasan menyangkut dengan ayat tersebut. Artinya sebuah ayat ini yang difirmankan oleh Allah tentang proses Isra Mi'raj akan menjadi hal yang biasa apabila dibacakan oleh orang-orang yang tidak punya mata batin, akan menjadi hal yang biasa apabila direnungi oleh orang-orang yang tidak punya keimanan. Tetapi kalimat yang terucapkan dalam firman Allah tadinya akan menjadi sebuah hal yang luar biasa bila kalimat itu dibacakan oleh orang-orang yang punya takwa, yang punya iman, yang punya ruh ibadah dalam kehidupannya, akan menjadi hal yang tidak pernah dia lupakan dalam kehidupannya. Bagaimana tidak? Dalam ayat tersebut Allah mengutarakan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Yang pertama Allah mengucapkan kalimat asra. Apa maknanya? Artinya Nabi Muhammad, proses Isra Mi'raj Nabi Muhammad berangkat bukan dengan sendirinya, tetapi berdasarkan kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala. Kenapa demikian Ustaz? Kalau dalam lughah al-Arabiyah, asra termasuk dalam kalimat yang dilebihkan alif pada dasarnya, pada awalnya, pada pangkalnya yang berfungsi memutaadikan sebuah kalimat. Contoh, qama dan aqama. Kalau qama maknanya berdiri, sedangkan aqama kita didirikan oleh orang yang lain. Artinya Nabi berangkat berjalan pada waktu malam, bukan berangkat dengan sendirinya, tapi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita petik dari kalimat tersebut Ustaz? Kalau Allah yang memberangkatkan Nabi, jangankan untuk proses Isra Mi'raj, yang lebih daripada itu pun akan terwujud dalam kehidupan Nabi Muhammad karena Allah yang melakukannya. Maka mana orang tanya, apa betul Isra Mi'rajnya? Menya Nabi berangkat dengan upaya roh, menya Nabi berangkat dengan kekuatan roh, itu merupakan sebuah hal yang impossible, yang mustahil dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Allah berpesan dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra, artinya Allah yang memberangkatkan Nabi. Yang selanjutnya Allah nekut bi'abdihi. Orang yang punya pemikiran yang picik akan berkata, Allah hana sayang ke Nabi, Allah hana ge pemulia Nabi, Allah hana ge indahkan nama Nabi. Beliau merupakan seorang Rasul Khatimun Nabiyyin. Beliau merupakan seorang Nabi yang diutus di akhir zaman, la nabiyya ba'da. Kenapa Allah tidak menyebutkan asra bi rasulihi? Kenapa Allah tidak menyebutkan asra bi nabiyhi? Tapi Allah menyebutkan dalam firman-Nya asra bi abdihi. Orang yang punya pemikiran picik akan berpikir demikian, tapi orang yang punya mata batin akan berkata, itulah kalimat yang sangat pantas, yang sangat mulia yang diucapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Menyatidra orang genisbahkan kepada Allah yang lebih gudkeun pada hamba. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya diciptakan manusia tanya, tidak diciptakan jin oleh Allah Ta'ala, illa liya'budun, kecuali untuk menyembahnya, untuk menjadi hambanya. Kalau kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi hamba Allah, maka panggilan yang paling khusus adalah hamba Allah. Yang selanjutnya ada konsekuensi tertentu. Pakan li Allah gehai Nabi dengan kalimat abdi. Hanasah sidra urung gekun sebagai hamba Allah, menyauranya mantang menuhankan hartanya. Hanasah sidra urung gekun sebagai hamba Allah, menyauranya mantang dijadikan atasan itu sebagai sembahannya. Hanasah sidra urung gekun sebagai hamba Allah, menyauranya pimpinannya dijadikan lebih takut kepada pimpinannya dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kibancit tengku yang sah tanya sebagai hamba Allah, yang dinamakan dengan hamba itu sendiri adalah orang yang beribadah kepada Allah, tidak pernah terlintas dalam pikirannya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat hambanya kan kalimat mu'en. Waktu pegat pengumuman bila masjid pengumuman
Saboh sak semen sedekah dari hamba Allah. Itulah nama yang paling mulia yang disandangkan kepada kita. Berbangga tanya menyedihai hamba Allah. Nekun le Imam Jalaluddin As-Suyuti, akhasul awsafi minal ubudiyah al-abdi. Kalimat yang paling khusus wa asyrafuha, dan yang paling mulia yang disebutkan kepada sidra manusia apabila dinisbahkan kepada Allah, itulah kalimat hamba. Logika mana tengku? Menyena orang yang menggerakkan tangannya dengan menuliskan ataupun yang menggerakkan tangannya di atas sebuah kertas, dilahirkan olehnya karya yang dibacakan oleh orang lain, maka orang tersebut dinamakan dengan penulis. Kan jauh pikiran dia. Menyauriang getulih buku, getulih kitab, tiba-tiba hei le urang lain urang muka kopi. Apa artinya? Seorang hamba itu beribadah kepada Allah, diciptakan oleh Allah liya'budun illa liya'budun. Maka yang paling penting, yang paling wajar, yang paling layak dipanggil adalah hamba Allah. Tanya orang Bandung meronyo tak tanya. Long pernah lagi Nabi? Long pernah long sembah Tuhan manteng ataupun di sisi Tuhan, di sisi Allah kamu getanya mandum manteng ta dewakan hal yang lain? Itu perlu dipertanyakan supaya sah kita dipanggil sebagai hamba Allah, legalitas kita sebagai hamba Allah terbukti. Maka poin paling penting, jadikan dirimu sebagai orang yang tidak pernah melirik yang lain saat beribadah kecuali kepada Allah. Jangan pernah kita menuhankan yang lain supaya sah kita disebut dengan bi abdihi. Yang selanjutnya dalam tempat yang mulia Allah nekun fa'auhallahu ala abdihi, wahyukan sebuah firman-Nya kepada hambanya. Pada tempat-tempat yang mulia bab makam doa Allah disebutkan nama Nabi dengan abdihi. Artinya abdi inilah sebuah kalimat yang mulia yang diucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa tujuannya? Yang pertama, Masjidil Haram itu merupakan masjid yang pertama didirikan oleh Nabi Allah Adam di dunia. Masjid pun yang kepedang oleh manusia yaitu Nabi Adam adalah Masjidil Haram, yakni Ka'bah. Selanjutnya Nabi berangkat ke Palestina. Kenapa? Karena dalam beberapa pendapat tidak ada Nabi yang dilahirkan dari kategori selain Bani Israel kecuali Nabi Muhammad. Artinya Palestina itu, Baitul Muqaddis itu, Masjidil Aqsa itu merupakan masjid para anbiya Allah. Saat Nabi diberangkatkan ke sana, kenapa tujuannya? Liyadhhara syarfahu, untuk dinampakkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi gede, Nabi yang dangimum. Cina bayangkan mesti terus sidra urang masjid lagi subuhnya. Pasti di Masjid Syuhada ada imam yang terjadwalkan menjadi imam rawatib subuh. Tapi saking mulianya komunitas SMS ini, ada imam yang dibawakan oleh mereka, dijadikan sebagai imam. Artinya memunculkan kemuliaan komunitas, bahkan subuh ini diimami oleh Ustaz Ali. Artinya Nabi Muhammad gedang imam untuk anbiya lain, Nabi Muhammad lah yang paling mulia dibandingkan daripada nabi-nabi yang lain. Dengan tadi Nabi berangkat untuk mi'raj, berjumpa dengan Allah. Nah yang tanya tengku, Nabi merumpak dengan Allah Ta'ala peruh mentang pujasat. Dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Ibnu Katsir dan dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahawa Nabi berjumpa dengan Allah dan Isra' Mi'raj bijasmihi, dengan jasadnya, dengan bentuknya, dengan tubuhnya, wa ruhihi, dan dengan ruhnya Nabi. Artinya tubuh dengan ruh yang berangkat. Ada sebuah pendapat yang dinakalkan daripada Aisyah bahawa Nabi berangkat ruhnya mardudun, itu ditolak, tidak diterima. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, Nabi berkata, ra'aitu rabbi, aku melihat Allah Tuhanku, bi'aini, dengan mataku, bira'si, dengan kepalaku. Maka orangnya harus tak terima oleh pikiran gedanya bahawa Isra' Mi'raj itu adalah proses yang sangat mustahil dalam kehidupan manusia, namun tidak mustahil dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sangat disayangkan, dari buno dari pun menggebu-gebu untuk dijelaskan, tapi yang kita dapati hari ini adalah urgensitas untuk melaksanakan ibadah solat
sudah mulai diabaikan oleh siapapun yang kita jumpai, baik di tempat kita di Kota Luxmawe, di Aceh, di Indonesia. Solat itu tidak dijadikan sebagai prioritas dalam kehidupan umat Islam. Menyo sembahyang yang diprioritaskan, menyo sembahyang yang jid kesabuh asupan yang wajib dalam kehidupan umat Islam, maka yakin masjid hana ruang yang kosong untuk sujud. Bandum urang punah padum le jiwa-jiwa yang menganut agama Islam di Indonesia, tetapi masjid terabaikan, tidak ada tempat yang orang-orang yang sujud, kurang dari tempat orang-orang yang sujud di masjid. Nyo perle jid ke tugas kita nyo masing-masing. Artinya kita sampaikan, hai tengku, bek nejak sembahyang watan nenek penikah anak mantau, atai kata dengan ijab kabul, bek malai dengan melintai, watenyan kasering di masjid. Sebelumnya tidak pernah nampak ke masjid. Begitu juga yang muda-muda, atai kada anak dara yang kena mengkawin, watai kenang bimbingan bakau yang sabi di ke masjid. Jamun bek le masjid suadan bengi. Sekarang sudah tiba ke masjid. Kenapa? Ada faktor X, dia mau menikah. Maka ini mindset yang harus kita robah. Untuk apa tujuannya? Supaya kita memaknai bagaimana sulitnya, bagaimana baiknya, bagaimana impossible-nya dalam pemikiran kita sebuah proses Isra Mi'raj, sebuah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad untuk gedrimong sembahyang. Artinya lom menyata fikir sembahyangnya bujutlah hati tanyo bertenang, akhlak tanyo berjeruh. Karena Nabi wate gak cok ibadah sembahyang gepu uzlah gepu rialah li Allah Taala untuk Isra Mi'raj. Wate tunnya Nabi sangat luar biasa, beliau berada dalam kesedihan dan kegundahan. Istri tercinta beliau Khadijah meninggal dunia. Paman tersayang Abu Talib meninggal dunia, yang pernah berkata, menyona urang yang nak gagu Muhammad fiun boleh ganyan rod, maka siap tubuh lunjuk tanah gekun li Abu Talib. Abu Talib juga meninggal dunia. Hana memada dengan meninggal dua-dua orangnya. Nabi Muhammad hinan wate di Mekah di embargo luar biasa. Sampai suahna berangkat ke kota Taif. Wate truk Taif, singkat cerita jid kesaksi kota Taif, Nabi ro darah bajai putih tanpa mirah. Artinya apa? Isra Mi'raj ini untuk menerima ibadah solat dilewati oleh Nabi sebelumnya dengan masa-masa paceklik, dengan masa-masa yang sedih, dengan masa-masa yang gundah, digepenan dengan tahun Amul Khuzni. Maka kesimpulannya apa? Wujudlah sembahyang yang gak terima oleh Nabi sebagai pengobat atenya Nabi tanya pun dengan wab sembahyangnya. Wujudlah ate kita nyo lebih jeruk dan bertenang. Menyenau riang tengku. Watena masalah laudip ke? Masjid sering kejak, yang berarti hati kapah. Watena masalah laudip semayang makin le, yang hati kajroh. Makin le masalah Allah gadah dalam udip katanya. Itu perlu dipertanyakan bagaimana legalitas kita menjadi seorang Muslim. Apakah kita tidak merasakan solat itu menjadi sebuah hal solusi dalam kehidupan umat Islam? Rasul pernah berkata dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi pun oleh Nabi, kunci daripada surga itu adalah solat. Kunci daripada solat itu adalah wudu. Artinya, getanya untuk merempok ridha Allah Ta'ala, getanya untuk merempok surga Allah Ta'ala, dirikan solat, tunaikan solat. Kalimat solat pada dua huruf saja. Nah yang tulis S-O-L-A-T ataupun nah yang tambah hah pada. Artinya hana teruk mesti perlu krek. Cukup dit kalimat nah yang pegah 5, nah yang pegah 6. Tetapi kalimat solat tersebut walaupun katanya, walaupun huruf abjadnya sangat singkat, sangat dit, tapi yang melaksanakan urang yang pedang semayang cukup le yang tinggal. Sampai dak jamun wate belum pernah lon dengar baru si ilon gekun. Nah urang-urang yang di pedesaan wate terus musim jak ulang sehingga timbullah sebuah opini pepatah dari Aceh, sembayang je ke sembayang pucuk rambut bungah na tan seput kejut guruku lamblang, tapi hayya ala solah diabaikan. Geminta rezeki di Kota Luxmawe gemekat meniaga, tapi hayya alal falah dikumandangkan. Mari kita solat, mari kita menuju kemenangan. Maka uronyo urang syi'lun, marilah kita sadar diri untuk kita tingkatkan kualitas ibadah kita menyebrokon dan semayang wajib menteng 5 mbah wate. Uronyo ci tingkatkan benar tahajud, uronyo ci tingkatkan baik tinggal semayang duha, uronyo ci tingkatkan wate tetamang dalam masjid, dan gunakan kening kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sembahyang nyan pun, yang terakhir, sembahyang pun sangat banyak kelebihan. Contoh, tanya kadang-kala lun masa sidro pimpinan dayah. Secara logika di tempat yang lain tentang menyulai danyo lengket dengan tanah. Tapi waktu sembahyang, sebesar apapun jabatanmu, mau itu pimpinan daya, mau itu pimpinan daerah, mau itu pimpinan keluarga, mau itu orang-orang yang bekerja punya jabatan yang mulia, saat solat lengketkan kepalamu yang dimuliakan oleh orang lain untuk sujud kepada Allah. Artinya di hadapan Allah tidak ada perbedaan. Ini pelajaran yang diberikan oleh solat. Bahkan solat dalam beberapa analisa kesehatan merupakan olahraga terbaik. Nasaboh kejadian, nasaboh gerak yang membuat Dr. Fidelma masuk Islam, orang yang berkebangsaan dari barat Amerika. Kenapa? Karena mendapatkan fakta tentang gerakan sujud, akhirnya beliau masuk Islam. Kenapa? Tubuh manusia memerlukan darah yang mengalir dalam otaknya cuma beberapa detik. Itu didapatkan saat sujud yang dilakukan oleh umat Islam dalam solatnya, sehingga beliau meninggalkan agamanya masuk dalam agama Islam. Kenapa? Solatlah yang mengantarkan beliau untuk masuk dalam agama Islam. Orangnya uru-uru yang kon Islam, fanatik terhadap Islam sehingga tamang Islam, contohnya seperti Dr. Fidelma, Maurice Busail. Kita yang sudah berada dalam Islam mengabaikan urgensitas untuk melaksanakan ibadah solat. Ini perlu ditingkatkan kembali. Baik sampai na melintai tu, tanya dengan melintai uring yang musa-musa motel subok. Tagli melintai naik budak. Oleh yang tak kala tanya wate melintai hana bergabuk, tanya pihak hana tergabuk, sehingga subuh itu terlewatkan tanpa ada beban. Sehingga Nabi pernah nekun, orang yang hana sembahyang nyon kan kalimat lun, orang yang hana sembahyang tak ubah ji lagi kehidupan bui. Kerja menantuku baik sahadat. Wate terus sidra orang yang mekaoi, anak ke berpulih, menyepulih anak ke dimandikan dengan kencingnya babi. Wate nyan gak mita hana merumpok. Hai abui pandai merumpok, wate merumpok tanya gadah peluang. Tapi wate nyan gepegah oleh Nabi, apabila engkau memang sudah bernazar seperti itu, pergilah ke rumah orang yang tidak solat, lihatlah rintikan hujan yang turun di rumahnya, tampung, tak ambil air tersebut, mandikan anakmu. Iya begitu ya Rasulullah. Iya, kenapa? Karena orang yang tidak solat posisinya sama seperti babi dalam kehidupan. Maka berulah tanya, berulah anak tanya dalam kategori hal yang paling buruk. Orang yang hana jamaah mantang gekun le Nabi, watai ke balik Nabi le gedang jamaah ke kalan ulikut nasib aina fulan, aina fulan, aina fulan. Dengan tegas Nabi berkata, la uharrikan buyutahum, menyahana gepiyuk untuk gejak hana gejak jamaah, bergejak jamaah, menyahana gejak jamaah lungtut rumah ke. Dumna Nabi bengeh. Kepada siapa? Bukan orang yang tidak solat, tetapi orang yang tidak ikut berjamaah, lebih-lebih seperti hari ini. Maka uronyo marilah dalam waktu yang sangat singkat ini saya mengajak bagi pribadi saya, lung jaga keluarga lung, ada lung, anak lung, perumah lung, ayah lun kalen nak kebah sembahyang, mena kebah sembahyang tugas lun untuk lun pegah. Kita juga demikian, lihatlah anak kita. Kadang-kala anak tanya karaya ikerja bak tempat-tempat tertentu karena pengdroy, hana merasa butuh li kepada kita. Tapi walaupun dia tidak butuh kepada kita secara finansial, menyangkut dengan ibadah, kitalah ayahnya. Berikan fatwa-fatwa terbaik, berikan pemahaman-pemahaman terbaik kepada mereka. Kena rindu katanya, doa rotu karena terlaksanakan sembahyang dalam syurga, mepok-pok tuut ngane tu karena ibadah solat yang kita kerjakan. Semoga insya-Allah dan melaki ba Allah kedanya ban Bandung akan sampat oleh Allah Taala dalam syurga dengan wak sujud, dengan wak rukuk, dengan wak ibadah-ibadah solat yang kita kerjakan. Menyalun lun tamang surga dengan amalan rolun pastihan mampu. Tapi karena kita berkumpul di tempat ini ingin merasakan bagaimana indahnya solat, insya-Allah akan menjadi saksi kita dipersatukan oleh Allah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.